Yang saya ingin komentari adalah bagaimana mungkin menteri yang baru seumur jagung, belum genap 90 hari, sudah terindikasi melakukan tindak pidana. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini jagat media, pemberitaan publik diramaikan dengan heboh Menteri Pemuda dan Olahraga Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo diperiksa Kejaksaan Agung terkait dengan kasus penyelidikan korupsi BTS yang mencapai 8, sekian triliun. Dito Aryo Tejo ini baru 3 bulan diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini merupakan menteri termuda. Dia kelahiran 25 September 1990. Jadi masih sangat muda. Menurut penjelasan dari Kejaksaan Agung, uang 27 miliar yang dituduhkan diterima oleh Dito Aryo Tejo ini tidak terkait dengan korupsi utama, kasus utama dari dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan infrastruktur 4G BTS Kominfo yang konon merugikan negara sampai 8,3 triliun. Salah satunya menyangkut Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Tapi uang 27 miliar yang diterima oleh Dito Aryo Tejo konon merupakan upaya untuk menggagalkan penyelidikan atau penyidikan kasus utama, yaitu kasus korupsi BTS ini. Uang itu konon diterima oleh Dito sekitar bulan November-Desember tahun 2022 dari pengusaha swasta. Jujur saya agak bingung ini. Bagaimana jalan ceritanya ada pengumpulan dana yang disalurkan lewat Dito Aryo Tejo sekitar 27 miliar untuk mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan korupsi infrastruktur BTS Kominfo ini. Saya yakin ini pasti akan diungkap oleh Kejaksaan Agung, karena kalau ada upaya menggagalkan penyelidikan atau mengganggu proses penyelidikan, itu obstruction of justice, itu pasti ada hukumannya. Peran Dito di mana belum jelas. Apakah Dito hanya penerima uang atau dia sebagai pelaku utama juga belum jelas. Apakah ada kaitannya dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga belum terindikasi dengan jelas. Kita menunggu saja proses penyidikan dari Kejaksaan Agung terkait dengan penerimaan uang 27 miliar yang konon diterima oleh Dito Aryo Tejo. Pada kesempatan ini saya tidak masuk pada proses materi tuduhan pidananya, saya tidak masuk ke situ. Yang saya ingin komentari adalah bagaimana mungkin menteri yang baru seumur jagung, belum genap 90 hari, sudah terindikasi melakukan tindak pidana. Pertanyaan saya, pada waktu Partai Golkar mengirimkan nama calon Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengganti Zainuddin Amali, apakah Partai Golkar sudah melakukan penelitian penyidikan rekam jejak yang bersangkutan? Kalau menurut saya tidak dilakukan. Hanya karena seorang Dito Aryo Tejo, aktivis ketua umum dari sayap Golkar, ketua umum AMPI, lalu disodorkan kepada Presiden Jokowi untuk dijadikan Menteri Pemuda dan Olahraga, karena Zainuddin Amali adalah
politisi partai Golkar mengundurkan diri dan Golkar merasa punya hak Menpora adalah jatah dari partai Golkar. Mungkin begitu. Itu satu sisi, yaitu ketidakcermatan partai Golkar dalam mengirimkan calon yang akan ditunjuk presiden menjadi menteri. Hal lain yang ingin saya soroti adalah pada saat proses penentuan seorang menteri oleh Presiden Republik Indonesia, apakah presiden tidak diberikan data-data intelijen, rekam jejak dari calon menteri yang bersangkutan? Saya heran, mengapa bisa kebobolan lagi? Di negeri ini banyak institusi intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam. Apakah institusi intelijen ini tidak dilibatkan dalam menentukan atau menyelidiki sosok seorang yang menjadi pejabat negara? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya katakan Presiden Jokowi kebobolan lagi? Karena dulu pernah ada seorang yang dicalonkan menjadi Menteri ISDM, namanya Archandra Tahar, sudah dilantik jadi menteri. Ternyata Archandra Tahar ini mempunyai dui kewarganegaraan. Akhirnya penugasan dia sebagai menteri dibatalkan. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi lagi? Pejabat menteri itu bukan sekedar seperti direktur di perusahaan swasta atau mungkin pejabat-pejabat biasa lainnya. Menteri itu adalah pembantu presiden dalam satu sektor dan mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi semua program-program pemerintah. Bahkan menteri mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan menteri, instruksi menteri. Mengapa proses penyelidikan intelijen, rekam jejak seseorang ini tidak dilakukan? Saya dulu pernah mendengar kabar zaman Orde Baru, Presiden Soeharto, siapapun yang akan dicalonkan menjadi menteri, itu beliau sudah mendapatkan data intelijen lengkap dari yang bersangkutan. Sehingga pada saat Presiden memutuskan seseorang menjadi menteri, sudah dipastikan aman. Nah, terkait dengan Dito Aryo Tejo, kalau penyerahan uangnya itu terjadi dalam kurun waktu November-Desember tahun 2022, artinya kan belum terlalu lama. Apakah tidak ada data-data intelijen yang bisa mengendus itu dan memberikan masukan kepada presiden? Pembantu presiden itu banyak sekali di istana. Ada menteri sekretaris negara, ada sekretaris kabinet, ada kepala staf kepresidenan, ada sekretaris militer. Apakah due diligence dari seorang menteri ini tidak melalui proses-proses seperti itu? Sehingga akhirnya kebobolan lagi. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tapi pada saat seorang menteri diperiksa oleh aparat penegak hukum, ini mencoreng kabinet Presiden Jokowi. Apalagi sudah terang benderang Kejaksaan Agung menyatakan ada indikasi kuat Dito Aryo Tejo menerima aliran dana sebesar 27 miliar untuk mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan. Saya juga tidak sependapat dengan penjelasan dari Kejaksaan Agung bahwa pemeriksaan Dito Aryo Tejo itu sebagai pribadi tidak terkait dalam jabatan sebagai menteri. Lucu, tidak bisa dikaitkan seperti itu. Meskipun aliran dana itu tidak terkait dengan tugas pokok fungsi atau tupoksi dia sebagai menteri, tapi jabatan seorang menteri itu melekat pada individu yang menjabat sekarang. Otomatis pasti itu terkait dengan posisi dia sebagai Menpora. Sahabat Indonesia, ini adalah masukan dan kritik saya kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden Jokowi, agar berhati-hati dalam menentukan pejabat negara. Jangan sampai terjadi seperti Aryo Tejo sekarang ini. Meskipun dia belum terbukti bersalah, tapi pemeriksaan seorang menteri terkait dengan suap
suap atau penerimaan uang yang luar biasa besar, ini pasti mengganggu kredibilitas seorang menteri. Otomatis juga mencederai Presiden Jokowi sendiri. Kepada Presiden Jokowi, saya sebagai rakyat bertanya, sekali lagi saya bertanya dengan niat baik, apakah proses penunjukan seorang menteri atau pejabat apapun yang lain yang menjadi wewenang Presiden itu tidak melalui proses penyelidikan, penyidikan, investigasi, masukan dari intelijen, masukan dari pihak lain terkait dengan rekam jejak seseorang. Karena menurut catatan saya, selain Dito Aryo Tejo, dalam kasus yang berbeda, waktu itu terkait juga dengan Menteri ISDM Archandra Thakar. Jadi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah, kepada Presiden, mohon dijalankan dengan super hati-hati. Gitu ya. Jangan sampai ada kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu seperti yang terjadi sekarang. Sangat memalukan kalau menteri baru 3 bulan kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jadi kesimpulan saya ada 2 hal yang saya sesalkan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah dari Partai Golkar. Partai Golkar telah menyodorkan calon yang ingin ditunjuk menjadi menteri, calon yang menurut saya tidak terlalu bersih. Yang kedua dari istana sendiri. Mengapa akhirnya seorang menteri baru 3 bulan menjabat sudah terindikasi melakukan tindak pidana. Jadi ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua, karena menteri ini pejabat negara, diberikan banyak kewenangan oleh negara, diberikan kemewahan, kemuliaan, jangan dibuat seperti main-main. Meskipun penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden, tapi selayaknya dilakukan dengan super hati-hati dengan menyelidiki rekam jejak yang bersangkutan terlebih dahulu. Jangan sampai timbul permasalahan-permasalahan yang tidak perlu seperti yang terjadi sekarang. Yang terakhir terkait dengan kasus yang menimpa Dito Aryo Tejo, kita serahkan kepada Kejaksaan Agung dan kita mohon Kejaksaan Agung tegak lurus untuk menegakkan hukum. Kalau Dito Aryo Tejo terbukti bersalah, harus berani dinyatakan sebagai tersangka. Tapi kalau tidak bersalah, harus berani diklarifikasi dan dipulihkan nama baiknya. Karena ini menyangkut jabatan yang sangat penting di negeri ini, yaitu menteri. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini merupakan kesedihan saya, keprihatinan saya, bagaimana mungkin seorang menteri yang baru seumur jagung sudah langsung diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Apalagi tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga ini adalah tuduhan mengumpulkan dana untuk mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kan sangat memalukan kalau benar-benar terjadi. Rakyat menunggu kenyataan fakta hukum yang sebenarnya. Rakyat tidak ingin ditampilkan drama yang menutup-nutupi kesalahan seseorang, kemudian sebaliknya juga menyalahkan orang yang tidak bersalah. Rakyat butuh kebenaran agar Indonesia ini bisa diselamatkan dari orang-orang yang mengganggu jalannya proses pembangunan yang berjalan sekarang ini. Baik sahabat Indonesia, saya kira hal itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi proses mawas diri semuanya, dari partai-partai yang mengusulkan calon yang akan dijadikan menteri. Berikutnya juga dari istana juga harus memberikan masukan yang sangat jitu, memberikan masukan-masukan yang detail terkait dengan sosok yang akan diangkat jadi menteri. Jangan sampai blunder yang kedua ini bisa terjadi lagi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya
Rudi Eskamber.